Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi, belajar seputar akuntansi dari YouTube. Bersama saya Sabirin MAK CPA. Di video kali ini teman-teman, di segmen baru kita, yaitu segmen pengantar akuntansi. Di video pertama kali ini kita akan membahas seputar konsep dasar akuntansi. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai video kali ini melalui sejarah dari akuntansi itu, teman-teman. Nah, untuk anak-anak akuntansi yang dari SLTA sudah memilih jurusan akuntansi, itu pasti sudah mengenal dengan sosok yang kita kenal dengan Luca Pacioli. Nah, beliau ini adalah seorang rahib sekaligus ahli matematika dari Orde Fransiskan Italia. Nah, dia atau Luca Pacioli ini dikenal sebagai orang yang pertama kali melaporkan tentang praktek metode tata buku berpasangan atau double entry system. Nah, pada tahun 1494 Luca Pacioli ini menerbitkan buku yang berjudul The Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita. Nah, di dalamnya itu ada dua bab yang berjudul dengan The Computis et Scripturis, di mana dua bab itu menggambarkan tentang adanya praktek pembukuan berpasangan di Venesia. Nah, karena tadi Luca Pacioli ini seorang rahib, seorang ahli matematika, beliau juga pengajar di berbagai universitas, pengaruhnya yang cukup luar biasa, sehingga membuat temuannya ini cepat menyebar di seluruh Italia dan sekitarnya. Sehingga pada saat itu temuan yang dilakukan oleh Luca Pacioli ini cukup menonjol di antara ilmuwan-ilmuwan pada masanya. Kita mengenal bahwa Luca Pacioli adalah seorang atau bapaknya akuntansi yang menemukan akuntansi untuk pertama kalinya. Nah, apa sih hubungan akuntansi dan aktivitas perusahaan itu? Sepenting apa akuntansi ini untuk perusahaan? Nah, perusahaan ini, teman-teman, membutuhkan cara untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi keuangan mereka kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau yang kita kenal dengan istilah stakeholder. Nah, salah satu cara untuk mengkomunikasikan informasi keuangan tersebut adalah melalui proses akuntansi. Untuk mengkomunikasikan tadi ke semua pihak-pihak yang berkepentingan, perusahaan itu membutuhkan cara, dan caranya adalah melalui proses akuntansi yang nanti kita kenal dengan hasil akhir, yaitu berupa laporan keuangan. Nah, kira-kira apa sih akuntansi itu? Akuntansi itu, teman-teman, suatu cara atau sistem untuk mengidentifikasi apa yang diidentifikasi dalam proses akuntansi. Yang diidentifikasi adalah transaksi atau peristiwa ekonomi. Setelah diidentifikasi, selanjutnya dilakukan pencatatan melalui proses misalnya penjurnalan, penyusunan buku besar, neraca saldo, kertas kerja. Kemudian mengkomunikasikan peristiwa ekonomi tadi atau transaksi tadi melalui laporan keuangan yang ada 5 itu laporan keuangan. Nanti akan kita bahas untuk jenis laporan keuangannya. Nah, cara mengkomunikasikannya tadi adalah melalui produk akhir dari akuntansi, yaitu laporan keuangan. Sedangkan menurut AAA atau American Accounting Association, mendefinisikan akuntansi itu sebagai proses untuk mengidentifikasi, tadi yang diidentifikasi adalah transaksi, mengukur
berapa kira-kira nih jumlah nominalnya, dan melaporkan informasi ekonomi, dan melaporkannya ini melalui tadi, yaitu proses penjurnalan hingga menjadi laporan keuangan. Kemudian apa sih tujuan untuk menginformasikan transaksi tadi? Tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa saja tadi, kepada pemegang saham, kepada regulator, kepada karyawan, bahkan kepada investor yang potensial. Jika kita lihat dari jenis definisi tadi menurut Triple A dan yang satunya, akuntansi ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, bahwa akuntansi itu merupakan proses tadi mengidentifikasi, mengukur, kemudian melaporkan peristiwa ekonomi. Ini adalah satu rangkaian dari kegiatan akuntansi. Saya ulangi, apa yang diidentifikasi? Yang diidentifikasi adalah transaksinya. Jenis transaksinya apa? Misalnya apakah dia hutang, apakah dia piutang, apakah dia beban, apakah dia pendapatan. Itu yang diidentifikasi. Kemudian mengukurnya dari segi nominalnya, kira-kira apa yang berpengaruh kalau transaksinya ini sekian, dan melaporkan informasi ekonomi tersebut melalui laporan keuangan atau produk akhir dari akuntansi itu sendiri. Yang kedua, bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi, yaitu laporan keuangan tadi, diharapkan mampu menjadi bahan penilaian para pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan. Misalnya, saya sebagai investor potensial, karena membaca laporan keuangan tadi yang merupakan produk akhir dari akuntansi, saya menilai, kemudian memutuskan, saya akan berinvestasi di perusahaan A, atau saya tidak akan berinvestasi di perusahaan B. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat lagi, kita flashback lagi ke belakang, kita simpulkan bahwa kegiatan utama akuntansi di sini adalah mengidentifikasi, mengukur, kemudian untuk mengambil keputusan. Apalagi dia kegiatan utamanya? Pemrosesan data, kemudian melaporkan informasi yang dihasilkan. Prosesnya mulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo, kemudian kertas kerja dan lain-lain. Kemudian kegiatan terakhir atau utama yang ketiga adalah menginformasikan kepada para pengguna laporan keuangan. Menginformasikannya apa? Dipublish lah laporan keuangan yang merupakan produk akhir dari akuntansi itu sendiri. Kesimpulannya teman-teman, tujuan utama dari proses akuntansi atau adanya akuntansi ini adalah untuk menyajikan informasi akuntansi atau menyajikan informasi ekonomi, economic information, dari suatu kesatuan ekonomi atau economic entity atau dari sebuah perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Jadi adanya akuntansi ini adalah kita sajikan informasi mengenai sebuah entitas, kemudian membiarkan pihak-pihak yang berkepentingan melakukan penilaian untuk mengambil keputusan. Nah, itu saja inti dari proses atau tujuan utama dari akuntansi. Nah, dari tadi kita sebut nih, siapa sih pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses akuntansi ini? Nah, siapa sih para penggunanya? Para pengguna informasi akuntansi ini kita bagi menjadi dua ya teman-teman. Ada pengguna internal, ada pengguna eksternal. Nah, pengguna eksternal perusahaan ini siapa aja? Yang pertama, ada pemerintah, ada pemegang saham, ada investor potensial, ada supplier yang nanti akan berhubungan terus-menerus dengan perusahaan kita, ada kreditor atau bank. Dalam hal ini kalau kita atau perusahaan kita membutuhkan dukungan keuangan. Sementara itu, internal perusahaan, siapa saja dia pengguna informasi dari sisi internal. Yang pertama ada manajer, direksi,
pemegang saham atau manajer personalia, karyawan, direktur dan lain-lain. Nah, para pengguna internal ini diharapkan dengan adanya laporan keuangan yang merupakan proses akhir dari akuntansi tadi, berharap kalau perusahaan untung mudah-mudahan tahun ini kita bisa dapat bonus, atau misalnya kalau perusahaan rugi tahun ini mudah-mudahan kita tidak dipecat atau diputus kerja. Seperti itu teman-teman. Nah, adapun kesimpulannya di pertemuan pertama ini teman-teman, yang pertama untuk kita ingat bersama-sama bahwa proses akuntansi itu pertama adalah identifikasi, yaitu apa sih yang diidentifikasi? Peristiwa ekonomi atau transaksi-transaksi yang terjadi. Apakah misalnya transaksi itu adalah beban, adalah berupa pendapatan, adalah berupa piutang, atau apakah ini berupa hutang. Nah, itu seperti itu. Kemudian proses yang kedua adalah setelah identifikasi adalah mencatat, kemudian mengklasifikasikan dia dan membuat itisan, mulai dari proses jurnal itu pencatat, kemudian mengklasifikasikannya dalam bentuk buku besar, disatukan kalau dia kas, pendapatan, kemudian membuat ikhtisar atau ringkasannya dalam bentuk neraca saldo. Yang ketiga dari proses akuntansi adalah mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan ini berupa apa? Adalah berupa laporan keuangan yang ada 5. Ada laba neraca, ada laba rugi, ada perubahan ekuitas, ada laporan arus kas, dan ada catatan atas laporan keuangan. Nah, dari ketiga kegiatan tadi, identifikasi, pencatatan, kemudian menyiapkan laporan keuangan akuntansi atau menyiapkan laporan akuntansi, mudah-mudahan dari ketiga transaksi itu bisa dianalis atau dinilai, kemudian bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Misalnya investor potensial karena melihat laporan keuangan yang bagus memutuskanlah untuk berinvestasi, atau investor potensial karena melihat laporan keuangan dengan kondisi yang was-was kemudian memutuskanlah untuk tidak berinvestasi. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya mengenai konsep dasar akuntansi. Insya Allah kita akan sambung di video kedua atau video selanjutnya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan tambahkan di kolom komentar. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini agar yang lain bisa tahu. Terima kasih banyak.